Hal pertama yang perlu dilakukan untuk meningkatkan peluang usaha di desa bukan dengan hanya sekedar mencari potensi apa yang akan dikembangkan, namun juga berusaha memahami bagaimana potensi tersebut dapat dikembangkan. Pemahaman tersebut menjadi modal besar bagi desa yang berusaha meningkatkan perekonomian warga setempat. Berdampingan dengan kawasan ekosistem Gunung Loser, menjadikan desa Sawang Indah, Kecamatan Labuhan Haji Timur menjadi penghasil madu terbaik di Aceh Selatan. Madu lebah yang berada di hutan menjadi mata pencaharian bagi warga desa Sawang Indah. Namun, risiko mengambil madu di hutan kadang tak sebanding dengan hasil yang didapatkan. Pada 2018, pemerintah Aceh Selatan mengundang para petani madu yang ada di kabupaten itu untuk mengikuti pelatihan budidaya madu trigona atau linot. Lewat pelatihan tersebut, lahirlah sebuah kelompok di desa Sawang Indah yang sejak awal sudah mengambil madu di hutan untuk beralih ke budidaya madu trigona. Hasilnya, para petani madu trigona ini mendapatkan banyak kemudahan. Inovasi desa ini belum kita lakukan melalui BMG, dan insya Allah ke depan kita akan bekerja sama dengan pelaku-pelaku dan masyarakat yang membudayakan madu trigona. Sampai dengan saat ini sudah 10 orang yang membudayakan madu trigona. Kita berharap ke depan bisa pelaku-pelaku lain dengan adanya ini termotivasi untuk membudayakan ini sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Lampung. Untuk pemasarannya sudah pernah dikirim ke Jakarta, Banda Aceh, dan daerah-daerah lain. Hanya saja kita terkendala dengan kemasannya itu yang belum lengkap. Ya, kita berharap untuk kedepannya insya Allah kita terutama dari pemerintah kampung akan berupaya dan mensupport para pelaku atau ya pembudidaya trigona ini, tentu saja dengan harapan kita agar ini bisa lebih maju dan berkembang ke depannya, terutama bisa memberikan pelatihan kepada masyarakat lain, terutama masyarakat Kampung Sawang Indah, karena ini merupakan satu-satunya sumber pendapatan masyarakat. Inovasi Desa Sawang Indah ini akan merangkak menuju badan usaha milik Gampung. Saat ini, kelompok petani madu trigona ini bekerja sama dengan pelaku masyarakat membudidayakan madu trigona ini. Harapan Effendi, ke depan ada masyarakat yang termotivasi untuk membuat budidaya yang sama sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat di desa. Alasan Desa Sawang Indah menjadikan madu trigona sebagai inovasi dari produk lokal karena melihat potensi penjualan yang sejak lama telah dilakoni oleh masyarakat setempat, sehingga tidak lagi sulit mencari pasar. Para petani hanya perlu mengedukasi pembeli bahwa madu lebah dan madu trigona memiliki khasiat yang sama. Yang membedakannya adalah madu hutan baru bisa dipanen saat sedang musim, namun madu trigona dapat dipanen tiap bulan. Sejauh ini, madu dari Desa Sawang Indah sudah sampai ke pasar Jakarta, Banda Aceh, dan tempat lainnya. Dalam program jangka panjang untuk inovasi madu trigona ini, Kecik dan perangkat desa akan berupaya untuk menciptakan inovasi dalam hal pemasaran dan pengembangan jumlah sarang madu trigona. Kalau proses madu trigona ini menurut pengembangan kami, ini suatu hal yang lebih gampang ketimbang kita proses masalah madu lebah. Karena madu lebah ini punya risiko banyak. Masalah tempat, kita tidak banyak risiko dengan kalangan anak-anak.
Kemudian kalau trigona ini kayaknya insya Allah semua digampangkan. Dalam hal digampangkan dari segi makan hewan trigona ini kita tidak sibuk karena tidak musiman makanannya. Jadi kalau masalah tempat tidak punya risiko, di mana aja kita buat tempatnya, tidak, walaupun diganggu oleh anak-anak, risiko terhadap anak-anak pun nggak ada. Tidak, karena tidak menyengat. Masalah proses pengambilannya otomatis kita pun nggak punya alat untuk sementara. Sekarang kita belum ada alat karena tergantung masalah dana. Jadi belum dapat kita beli, itu harganya pun mahal. Kalaupun kita beli dengan harga madu yang kita dapat sekarang belum memadai, yang itu karena butuh dana operasional untuk pembanyakan koloni. Jadi sekarang kita pakai suntik biasa aja yang agak besar, yang ukuran sebesar 15 mili ataupun kurang besar lah, suntik besar tuh. Jadi kita sedot pakai itu aja untuk sementara. Peraturan Kementerian Desa lewat program Inovasi Desa yang dimulai pada 2017 sangat berdampak pada masyarakat di Desa Sawang Indah. Penguatan kapasitas masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari hulu yang dilakukan oleh pemerintah lewat dana desa cukup membantu kehidupan masyarakat yang jauh dari kota. Pengetahuan mengenai madu trigona sangat memudahkan para petani madu. Lebah yang tidak menyengat dan mudah dibudidaya ini sangat mengurangi resiko yang sebelumnya cukup besar bagi para pemburu madu hutan. Dari segi tempat, budidaya madu trigona atau linot sangat sesuai dengan letak geografis Desa Sawang Indah. Di sana, masih banyak pohon kelapa yang merupakan makanan utama madu trigona, yaitu bunga kelapa. Para petani juga tidak perlu khawatir menempatkan sarang madu trigona di sekitar rumah, karena takut akan menyengat anak-anak. Asal mulanya kita memang hobi di bidang perlebahan. Itu dibimbing oleh, ada pelatihan, dan dibimbing oleh Pemda. Itu kita pun semakin yakin karena permodalan trigona ini memang tidak menghasilkan biaya yang besar, mudah, dan menurut lokasi pun memungkinkan, cocok untuk trigona. Karena kalau lebah medannya memang cukup susah. Awalnya dia waktu kita terbang dari awalnya di pemotongan, dia paling lama 3 bulan atau 4 bulan paling lama panennya. Yang tahap pertama tiap pemotongan, tiap bikin topping lah kotak kan, 4 bulan paling lama. Itu selesai itu barulah kita boleh ngambil 1 bulan 1 kali panennya. Madu trigona punya banyak khasiat. Salah satunya adalah menambah stamina untuk para pekerja berat seperti petani atau nelayan. Selain itu, madu trigona dapat menyembuhkan penyakit asam lambung akut yang diderita Amir Mahmud. Ya begini, yang pertama sekali efek selama saya mencoba untuk mengkonsumsi apakah itu madu, juga kapsul dan lain sebagainya yang sudah dikemas sedemikian rupa seperti apa yang kita lihat sekarang. Ini memang terasa sangat efektif, terutama sekali untuk merangsang stamina saya selaku petani. Madu yang seperti ini sangat memotivasi, terutama sekali untuk kesehatan saya secara pribadi. Kalau yang selama ini saya secara riwayat penyakit, saya itu berjangkit penyakit lambung, tapi alhamdulillah selama saya konsumsi madu dengan kapsul ini, alhamdulillah status saya sekarang sudah hilang daripada penyakit tersebut. Menurut dia, walau harga madu trigona lebih mahal dibandingkan madu alam, semuanya sebanding dengan khasiat kesehatan yang diberikan madu trigona. Masalah yang terjadi pada pembeli saat ini, belum banyak yang mengetahui tentang madu trigona. Sehingga,
masih perlu banyak promosi yang dilakukan oleh desa untuk memberikan pemahaman bahwa madu trigona memiliki khasiat yang lebih dibanding madu alam yang tidak mampu memenuhi permintaan pasar dewasa ini. Ia berharap inovasi madu trigona ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Sawang Indah dan menjadi pendapatan bagi desa pada masa mendatang.